Sering banget kan kita ini dinilai dari penampilan luar. Tapi apa sih yang sebenarnya paling penting? Nah, kali ini kita akan bedah soal kekuatan kerendahan hati. Kita akan pakai sebuah cerita yang simpel tapi dalam banget tentang dua orang, dua doa, dan sebuah kebenaran yang, wah, bisa jadi mengejutkan tentang bagaimana kita ini sebenarnya dilihat. Oke, yuk kita masuk ke ceritanya. Bayangin dulu nih, skenarionya simpel banget. Ada dua orang, mereka pergi ke tempat ibadah. Tujuannya sama, berdoa. Tapi, seperti yang nanti kita lihat, cuma sampai di situ aja kesamaan mereka. Coba lihat deh, bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada orang Farisi. Dia ini tokoh masyarakat. Dihormati, semua orang lihat dia sebagai orang yang saleh. Nah, di sisi lain, ada pemungut cukai. Wah, ini profesi yang bikin dia dicap pendosa, bahkan pengkhianat bangsa. Bener-bener kayak langit dan bumi kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kira-kira doa siapa yang bakal didengar? Kalau kita lihat dari penampilan sama reputasi mereka, jawabannya kayaknya udah jelas banget ya kan? Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Yuk, kita lihat dulu apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari cerita ini. Kita nggak lagi ngomongin siapa mereka di mata orang banyak. Fokus kita sekarang adalah isi doa yang mereka ucapkan. Disinilah momen penentuannya. Coba kita dengerin doa yang pertama. Yang menarik banget dari doa orang Farisi ini tuh fokusnya. Dia ini sebenarnya nggak lagi ngobrol sama Tuhan, tapi kayak lagi ngasih laporan prestasi. Doanya isinya daftar kebaikan diri sambil ngebandingin dan ngejudge orang lain. Bahkan dia nunjuk langsung loh ke orang di sebelahnya. Nah sekarang kita bandingkan sama doa yang kedua. Jauh lebih singkat, langsung ke intinya, dan jujurnya luar biasa. Si pemungut cukai ini nggak coba membela diri, nggak ngebandingin, apalagi pamer prestasi. Dia cuma berdiri dari jauh, nggak berani lihat ke atas, dan cuma ngakuin satu hal. Dia butuh belas kasihan. Jadi ini dia poin paling pentingnya. Perbedaan yang drastis antara dua doa tadi itu nunjukin satu prinsip utama. Cara manusia menilai dan cara Tuhan menilai itu seringkali beda banget. Kita manusia kan lihatnya yang di luar. Tapi Tuhan, dia lihat langsung ke dalam hati. Dan prinsip ini sebetulnya bukan hal baru loh. Jauh sebelum cerita ini ada, Nabi Hosea udah bilang dengan jelas. Ternyata, Tuhan itu nggak terlalu terkesan sama ritual atau persembahan fisik kalau hatinya nggak dengar. Yang dia cari itu, ya belas kasih dan ketulusan. Terus apa sih artinya hati yang tulus di sini? Gampangnya, ini soal keaslian. Soal kita sadar posisi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, bukan citra yang kita bangun buat dilihat orang lain. Ini bedanya antara sekedar melakukan hal yang benar dengan menjadi benar dari dalam hati. Sekarang, coba kita bahas sisi negatifnya lebih dalam. Si orang Farisi ini, mungkin dia nggak sadar ya, tapi dia itu udah masuk perangkap. Perangkap apa? Perangkap kesombongan rohani. Justru kebaikan-kebaikan yang dia lakuin malah jadi tembok antara dia dan Tuhan. Dan, nah ini nih yang kena banget. Sikap orang Farisi itu bukan cuma cerita zaman dulu, kita juga bisa loh jatuh ke jebakan yang sama hari ini. Coba deh renungin, pas kita ngerasa paling benar, gampang banget ngejudge orang lain, atau susah banget buat ngaku iya saya salah, wah itu tandanya kita lagi jalan di jalur yang sama kayak si Farisi. Ada kutipan bagus dari Agustinus dari Hippo, dan ini ngena banget. Dia bilang, kerendahan hati itu bukan sekedar salah satu sifat baik, bukan. Kerendahan hati itu pondasinya. Pondasi buat semua sifat baik lainnya. Tanpa pondasi ini, semua kebaikan lain ya bisa gampang banget berubah jadi kesombongan. Oke, sekarang kita pindah fokus. Kita bahas kuncinya. Kunci yang bisa membuka pintu rahmat Tuhan. Kunci ini dicontohkan dengan sempurna sama si pemungut cukai. Sikapnya yang rendah hati itulah yang membuka pintu yang justru tertutup rapat buat si Farisi yang sombong. Jalan yang diambil pemungut cukai ini sebenarnya simpel banget dan bisa kita tiru. Cuma 3 langkah. Langkah pertama, sadari dan akui kelemahan kita. Kedua, akui kesalahan kita yang spesifik ya, jangan umum. Dan yang ketiga, minta belas kasihan yang kita sadar kita sebenarnya nggak pantas dapat. Simpel kan? Tapi 3 langkah inilah yang bisa mengubah segalanya. Dan sampailah kita di kesimpulan yang jujur bikin kaget. Semua ekspektasi orang-orang langsung dijungkir balikan. Yesus bilang, justru si pemungut cukai, orang yang dicap pendosa itu, yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Sementara si Farisi, yang ngerasa udah paling benar, malah enggak. Wah, ini pernyataan yang dalam banget soal apa sih yang sebenarnya berharga itu.
Terus gimana caranya kita bawa pelajaran berharga ini ke kehidupan kita sehari-hari? Karena kan cerita ini bukan buat didengerin doang Kak, tapi buat dijalanin. Anggap aja ini kayak ajakan buat kita rutin cek ombak hati kita sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba dipikirin, gimana kalau hari ini kita coba satu tindakan rendah hati? Mungkin ngakuin salah ke teman kerja. Atau dengerin orang lain ngomong sampai selesai, tanpa motong. Atau sesimpel berdoa dengan jujur kayak si pemungut cukai tadi. Kira-kira gimana ya satu tindakan kecil itu bisa mengubah hari Anda, hubungan Anda sama orang lain, dan yang paling penting, mengubah hati Anda? Coba dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak.